Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Bunga Hadi Prama. Saya berasal dari Prodi D3 Transportasi dengan NIM 151521066 kelas A. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. 1. Pengertian etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dan mencakup dalam berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika dalam bisnis dapat juga bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Hal ini juga yang dijadikan standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Selain itu, etika yang baik akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. Dari penjelasan ini sangat terlihat jelas betapa pentingnya etika bisnis bukan? Maka dari itu, mari kita cari tahu selengkapnya. A. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antar karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Lebihnya lagi, etika bisnis juga dapat dijadikan pedoman dan standar bagi karyawan dan manajemen untuk mengerjakan tugas keseharian dengan landasan sikap yang profesional, transparansi, penuh dan bermoral baik. B. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Dapat dilihat bahwa etika bisnis dapat memegang peran yang cukup penting di dalam perusahaan karena dapat membentuk perilaku anggota organisasi. Namun seiring berjalannya waktu, para pakar bisnis memiliki berbagai macam pendapat yang berbeda mengenai pengertian etika bisnis sendiri. Agar tidak bingung, Grade D HR telah mengumpulkan 7 pendapat ahli mengenai etika bisnis. Berikut pengertian etika bisnis menurut para ahli. Saya mencakup beberapa. Yang pertama, menurut Velasquez. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral dan yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan perilaku bisnis dan institusi. Yang kedua, Josephus. Sedangkan menurut Josephus, etika bisnis adalah etika terapan di mana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam industri bisnis. Menurut beliau, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menurut Hill dan Jones. Hill dan Jones berkata bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di samping itu, etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral dan yang kompleks. C. Tujuan etika bisnis. Berikut belum lengkap rasanya jika Anda hanya memahami etika bisnis tanpa mengetahui tujuannya. Maka dari itu, di dalam bagian ini saya akan mengulas tujuan etika dalam berbisnis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran moral sehingga bisnis bukan saja memikirkan keuntungan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Dengan adanya cara ini, maka perselisihan dapat dihindarkan. Yang kedua, membuat batasan bagi para pelaku bisnis. Merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan inilah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Yang ketiga, meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder. Dengan cara sederhana ini, maka secara tidak langsung hubungan yang terjalin akan awet dan terjaga. Yang keempat, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk
dapat meningkatkan kemampuan. Karena adanya standar yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pebisnis. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial. Dari peningkatan produktivitas hingga menarik talenta terbaik, ada banyak manfaat untuk menambahkan inisiatif tanggung jawab sosial dalam sebuah organisasi. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk meningkatkan reputasi keseluruhan organisasi Anda yang dapat membuka pintu untuk peluang baru yang tidak terbatas. Memilih inisiatif mana yang paling tepat untuk organisasi Anda memerlukan pertimbangan yang cermat, karena upaya tersebut dapat menjadi mahal. Dalam artikel ini, kita membahas apa itu tanggung jawab sosial, bagaimana tanggung jawab sosial dan etika berhubungan erat, dan keuntungan dan kerugian dari tanggung jawab sosial. Kami juga membahas berbagai contoh tanggung jawab sosial yang dipilih oleh banyak perusahaan untuk dimulai. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Jika sebuah perusahaan atau orang sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut konsep ini, manajer harus membuat keputusan yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi melindungi kepentingan komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. B. Tanggung jawab sosial dan etika. Etika mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan atau orang. Perusahaan yang memasukkan etika ke dalam tindakan sehari-hari mereka, terutama keputusan yang mempengaruhi orang lain atau lingkungan. Kode tanggung jawab sosial dan perilaku etis harus diterapkan di dalam organisasi serta selama interaksi dengan orang lain di luar perusahaan. Selama perusahaan menjunjung tinggi standar etika yang kuat dan memelihara social responsibility di dalam perusahaan, maka lingkungan yang dari karyawan dianggap setara dengan fokus yang pada profitabilitas. Namun, jika perusahaan mengabaikan standar etikanya dan mengambil tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, seperti mengabaikan peraturan lingkungan untuk meningkatkan profitabilitas, campur tangan pemerintah seringkali diperlukan. Masuk ke topik yang ketiga, yaitu manfaat tanggung jawab sosial. Manfaat pertama yaitu memberi keunggulan kompetitif. Sebagian besar pelanggan saat ini setuju bahwa social responsibility adalah kriteria utama ketika memilih perusahaan untuk berbelanja atau berbisnis. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial juga merupakan pesan yang dapat Anda gunakan dalam posisi merek dan pemasaran Anda. Yang kedua, menarik kandidat yang kuat untuk meningkatkan retensi. Keberhasilan perusahaan Anda sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja untuk Anda. Jika Anda secara konsisten memberikan budaya social responsibility bagi karyawan Anda, dan Anda memiliki reputasi untuk melakukannya, Anda dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik di organisasi Anda. Manfaat yang ketiga yaitu membuat bisnis Anda menarik bagi investor. Kenapa begitu? Investor umumnya percaya bahwa komitmen terhadap perubahan sosial adalah cara yang bagus untuk memposisikan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Meskipun harus ada tindakan penyeimbang antara fokus kepada profitabilitas organisasi dan inisiatif sosial, melakukan dengan sukses dapat menciptakan peluang terbaik bagi perusahaan. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan budaya bisnis. Karyawan Anda cenderung lebih termotivasi dan memiliki komitmen yang lebih besar terhadap organisasi jika mereka melihat inisiatif sosial Anda. Menyediakan waktu bagi karyawan untuk mendukung inisiatif sosial mereka sendiri juga dapat membangun kebanggaan, loyalitas, dan motivasi di anggota tim Anda. Ini pada gilirannya membuat semua orang lebih terlibat dan produktif.
Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas dan advokasi pelanggan. Konsumen tertarik pada perusahaan yang memiliki reputasi sebagai warga korporat yang baik. Selain itu, advokasi pelanggan adalah kunci untuk menarik pelanggan baru. Saat pelanggan setia Anda berbicara dengan orang yang mereka kenal tentang produk Anda dan membagikan ulasan positif, maka akan mendorong lebih banyak bisnis ke arah Anda. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Jika organisasi Anda terus berpartisipasi dalam inisiatif sosial, itu memberi kesan kepada pelanggan, investor, dan dunia secara keseluruhan bahwa organisasi Anda layak secara finansial. Ini pada gilirannya dapat menarik investor baru. Yang ketujuh yaitu meningkatkan probabilitas dan nilai dalam bisnis. Dalam banyak kasus, perusahaan menemukan bahwa ketika mereka memperkenalkan metode yang lebih hemat energi dan mulai mendaur ulang, mereka benar-benar memotong biaya operasional dan menguntungkan lingkungan. Social responsibility juga meningkatkan transparansi dengan analis investasi, pemegang saham, dan anggota masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan nilai keseluruhan. Masuk ke topik yang keempat, kita membahas tentang reaksi terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Reaksi apa yang terjadi terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang kita bahas tadi. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dan istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan distribusi pada pelanggan. Pada pelanggan, di mana produk dihasilkan untuk bisa membawa manfaat. Yang kedua, manfaat tanggung jawab sosial pada karyawan, yaitu perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberi kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun tidak menutup kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya pemegang saham yang berperan aktif adalah investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasan yang didapatkan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga keselesaan lingkungan, misal dengan mencegah polusi sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik, serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal ini dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan, kesehatan, atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas.
Sekian tentang etika bisnis dan tanggung jawab. Untuk kata-kata yang salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.